Ya, anak-anak kita lanjut lagi ya. Selanjutnya adalah tadi kalau kita sudah mengetahui apakah Indonesia itu menganut sistem pembagian kekuasaan atau pemesahan kekuasaan. Jadi Indonesia itu menganut pembagian kekuasaan ya karena lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang telah terbagi-bagi itu harapannya akan mempunyai mekanisme untuk saling berkoordinasi atau bekerja sama satu sama lain itu anak-anak ya. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian secara vertikal ini maksudnya adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Artinya apa? Di dalam suatu pemerintahan itu akan ada dua sisi, yaitu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi di sini pembagian kekuasaan secara vertikal terbagi menjadi dua, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Bagaimana pemerintahan pusat ini menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah ya. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah atau daerah otonom. Daerah otonom ini meliputi ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Nah, untuk apa kok diserahkan wewenangnya? Jelas untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Apakah ada pengecualian, Pak? Apakah semua yang menyangkut urusan pemerintahan itu diatur sendiri? Ternyata tidak. Ada beberapa pengecualian untuk urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Di antaranya adalah yaitu yang disebutkan dalam slideshow, di situ disebutkan bahwa yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, kewenangan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Itu ya, pembagian kekuasaan vertikal ya. Jika ada vertikal pasti ada lawannya ya. Lawannya adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Itu ya kalau yang horizontal. Di horizontal sendiri itu terbagi lagi kekuasaannya menjadi 6 anak-anak. Nah, menjadi 6 pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini kemarin Pak Wahyu sudah minta kalian untuk menjawab kuis ini ya. Jika kalian menjawab pasti sudah terbiasa ya. Nah, ada 6 diantaranya adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Ya, kita kupas satu-satu. Untuk kekuasaan konstitutif, fungsinya adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Nah, tugasnya adalah menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang penuh oleh presiden. Kekuasaan legislatif membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini tugasnya adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif, adalah penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ya. Jadi ingat, jika tentang keuangan negara adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Itu anak-anak untuk hari ini sekilas tentang apa yang sudah kalian jawab di 4 kuis di pertemuan sebelumnya, dan ini adalah pembahasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Semoga dengan pembelajaran kali ini akan membuka wawasan kalian, membuka wawasan baru kalian terkait dengan sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Baik itu definisi dari kekuasaannya, ya, definisi dari kekuasaannya. Nah ini, definisi dari kekuasaan. Nah, terus ada beberapa pakar yang mendefinisikan kekuasaan negara itu seperti apa. Terus bagaimana, apakah Indonesia itu mengalami pembagian atau pemisahan kekuasaan, serta adanya pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Itu anak-anak, silakan kalian simak dua video ini, part 1 dan part 2. Di tugas selanjutnya adalah mohon kalian tulis beberapa catatan kecil yang ada di video ini, pesan-pesan apa yang bisa kalian dapat, wawasan baru apa yang bisa kalian dapatkan. Silahkan kalian tulis, catat di buku catatan kalian, dan harapannya mohon nanti tolong difotokan dan di WA-kan atau kirim di WA saya ya. Saya tunggu selama 3 hari ke depan mulai hari ini. Itu. Terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, dan semoga hari ini menyenangkan. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.